Pernah nggak kita kesel atau benci sama orang sampai ke bawah-bawah ke keseharian dan hidup kita? Lagi makan, kita mikirin orang yang kita benci. Lagi me time sendiri, bukannya relaksasi malah ngedumel sendiri mikirin dia. Ngumpul sama teman-teman nih, bukannya happy-happy, malah ngobrolin orang yang kita benci lagi. Pokoknya rasa benci sama orang itu tuh ngerenggut hari-hari kita deh. Kalau pernah, atau bahkan lagi ngalamin kayak gini, teman-teman coba dengerin quotes ini. Forgiveness is not something we do for other people. It's something we do for ourselves to move on. Jadi nih teman-teman, memaafkan itu bukan sesuatu yang kita lakukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri, supaya kita bisa move on. Teman-teman, marah itu boleh, kesal itu boleh, ya wajar dan manusiawi gitu ya. Kita semua pernah marah lah, pernah kesal gitu ya. Dan sekali lagi itu manusiawi, kita marah kesal karena kita manusia. Nah tapi kalau kemarahan atau kekesalan atau kebencian itu sampai mengganggu hidup kita, nah itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Mungkin pernah dengar ya, ada analogi orang bawa tas, dan di dalam tasnya yang dia bawa-bawa itu ternyata dia menyimpan atau membawa-bawa sampah. Jadi sebetulnya sama mirip kayak itu. Kalau kita benci sama orang, kita punya rasa benci sama seseorang misalkan, dan itu kita bawa-bawa dalam hidup dan keseharian kita ya, itu sama kayak kita bawa tas isinya sampah gitu. Udah ngeberatin, ngerepotin, bau ya, dan gak menguntungkan kita sama sekali. Tapi itu kita bawa-bawa sehari-hari gitu. Kita bawa tas yang isinya sampah, rasa benci gitu. Kakek buyut Confucius pernah bilang, before you embark on a journey of revenge, dig 2 graves. Jadi sebelum kamu mendeklarasikan sebuah perjalanan untuk balas dendam ya, membalas rasa benci pada seseorang, kata kakek buyut Confucius, dig 2 graves, gali dulu 2 kuburan. Jadi sebetulnya saat kita saling benci, kita itu sedang saling menjatuhkan satu sama lain. Saling benci itu adalah perjalanan saling merugikan satu sama lain. Gak ada pemenang, yang ada adalah 2 korban. Dan yang lebih menyakitkan adalah saat kita benci sama seseorang, di saat yang sama kita sedang menjatuhkan hidup kita sendiri. Ya karena coba kita bayangin ya, berapa banyak waktu yang terbuang cuma buat mikirin orang yang kita benci. Berapa banyak ketenangan dan kebahagiaan yang harus terenggut saat kita benci sama orang sampai kayak gitu ya. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, nah pokoknya gitu deh. Jadi sebetulnya saat kita benci sama orang, kita tuh sedang merugikan hidup kita sendiri. Nah, terus saya harus gimana dong Om? Nah ada gak orang yang kita benci sampai kayak gitu tuh? Ya kalau gak ada sih alhamdulillah ya. Tapi kalau ada, coba deh teman-teman afirmasi ya. Afirmasi self-talk ke diri sendiri gitu. Misalkan katakanlah ada nama kita Budi gitu ya. Wahai Budi, saya tahu kamu kesal, benci, marah, dan itu manusiawi. Tapi ingat Budi, marah boleh. Teu naon, ngan nanaonan, rek nepi iraha rek kikituan. Ini bahasanya Ustaz Devi Effendi. Rek itu wae. Wahai Budi, aku ingin kamu maafkannya. Lepaskan dia dari hidupmu, bukan untuk dirinya, tapi untuk dirimu sendiri. Nah, jadi teman-teman kita rilis aja gitu ya. Benci itu nggak ada manfaatnya kok, nggak ada untungnya. Baik bagi dia yang kita benci pun bagi kita sendiri gitu. Jadi rilis aja, kita yang rugi. Makin kita benci, makin kita peluk erat kebencian itu dalam hidup kita, ya kita sendiri yang makin rugi kan gitu. Jadi ya, coba teman afirmasi aja. Teman-teman sadari bahwa kebencian itu sama sekali nggak berpengaruh positif untuk hidup teman-teman. Yang ada efek negatif semua gitu ya. Jadi rilis, maafin aja. Dan ingat, memaafkan orang lain itu sesuatu yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Yuk teman-teman, kita buang sampah yang selama ini kita simpan dan membusuk di dalam tas kita dan kita bawa-bawa setiap hari.